Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hermeneutik sebagai teori kritik sastra dan keagamaan. Jadi hermeneutik ini merupakan teori kritik sastra yang populer di kalangan muslim terpelajar di Indonesia. Nah, namun dalam pandangan kaum konservatif Islam, teori hermeneutik ini sangat berbahaya. Karena teori hermeneutik ini bisa menimbulkan kesimpangan dalam mempelajari ayat-ayat yang bersifat jelas atau tidak perlu penafsiran lagi. Nah, sebelumnya teori ini dipakai untuk pengkajian Bible dalam rangka mencari kebenarannya. Jadi teori ini berasal dari Barat. Jadi apa sih teori hermeneutika itu? Teori hermeneutik atau teori hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermenia, yang berarti ekspresi atau mengungkapkan, atau bisa juga dijelaskan atau bisa juga didefinisikan dengan menerangkan atau menerjemahkan. Jadi teori hermeneutik ini merupakan pembacaan ulang terhadap suatu karya sastra setelah karya sastra itu diteliti secara heuristik, yaitu mengambil makna tingkat pertama, maka dilakukan lagi pemaknaan kembali. Itulah yang disebut dengan teori hermeneutika. Dia pemaknaan kembali sehingga kita mendapatkan suatu maksud atau makna tingkat kedua setelah heuristik tadi. Ya, nah selanjutnya teori hermeneutika ini ada 3. Yang pertama ada teori hermeneutika objektif atau teori hermeneutika rekonstruktif. Yang kedua ada teori hermeneutika konstruktif, dan yang ketiga ada teori hermeneutika moderat, yaitu diantara objektif dan subjektif tadi, diantara yang pertama dan yang kedua. Nah selanjutnya yang pertama tadi, teori hermeneutika objektif atau rekonstruktif. Teori hermeneutika objektif ini merupakan teori hermeneutika yang dipakai seorang pengkaji sastra, yang dimana pengkaji sastra tersebut dituntut untuk bisa memahami latar belakang dari seorang pengarang, kondisi sosial politik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu karya sastra tersebut secara eksternal. Nah, jadi dalam memahami suatu karya sastra, seorang pengkaji sastra dituntut memiliki wawasan luas terkait pengarang tersebut, sehingga seorang pengkaji sastra dituntut bisa mengetahui makna asli yang dimaksudkan dari seorang pengarang tadi, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan terkait pengarang, bahkan sampai kepada psikologi pengarang pada saat mengarang sebuah karya sastra tersebut. Sedangkan untuk teori hermeneutika subjektif atau konstruktif, dia merupakan teori hermeneutika yang difokuskan kepada karya sastra itu sendiri. Jadi pengkaji sastra tidak dituntut memiliki pengetahuan luas terkait pengarang dalam hal hermeneutika konstruktif atau subjektif ini. Jadi sesuai dengan tahapannya, ketika kita mengkaji suatu karya sastra berdasarkan hermeneutika konstruktif atau subjektif tadi, maka itu kita harus memfokuskan diri kepada karya sastra itu sendiri. Karya sastra itu bisa dipenggal kalimatnya, dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita lakukan analisis secara heuristik atau pengambilan makna tingkat pertama, dan dilakukan analisis secara hermeneutik, yaitu pengambilan makna tingkat kedua tadi. Setelah itu baru diambil kesimpulan. Jadi dia tidak dituntut kepada pengetahuan terkait faktor eksternal dari sebuah karya sastra itu, tetapi dia lebih ke faktor internal dari karya sastra tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hermeneutik moderat. Jadi hermeneutik moderat yaitu hermeneutik yang berada di antara hermeneutik objektif dan hermeneutik subjektif. Nah, hermeneutik moderat ini berusaha untuk menyatukan kedua teori hermeneutik
subjektif dan objektif tadi, sehingga hermeneutik moderat ini tidak dituntut mencari kebenaran mencari kesimpulan yang paling benar, melainkan dituntut dalam hal mencari keputusan yang optimal, bukan yang paling benar tetapi yang optimal. Jadi dalam tahapannya, hermeneutik moderat ini meliputi yang pertama, menghayati teks. Menghayati teks. Bukan memahami teks secara struktur, tetapi dia menghayati teks. Diperlukan penghayatan dalam pemaknaan teks tersebut. Nah, oleh karena itu maka seorang pengkaji dituntut dalam memahami grammar dan semiotika, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan atau keputusan apa saja kira-kira yang dimaksud dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu interpretasi pengalaman sendiri. Ini yang digabungkan tadi, interpretasi pengalaman sendiri dari seorang pengkaji. Jadi kepengaruhan dari sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang pengkaji itu tidak dapat dipisahkan dalam hermeneutik moderat tadi. Jadi setelah dihayati, maka adanya kepengaruhan oleh pengalaman penguji tadi. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Nah, di mana letak penggabungannya? Penggabungannya di sini, hermeneutik objektif terlihat dari penghayatan tadi. Penghayatan yang bukan hanya kepada makna dari struktur saja. Kalau subjektif tadi, dia makna terhadap strukturnya saja. Sedangkan objektif tadi dia penghayatan. Dia bagaimana ketika kita berada di posisi itu gitu. Sedangkan untuk aplikasi dari subjektifnya yang mana, yaitu ada di interpretasi pengalaman sendiri. Maksudnya kepengaruhan pengalaman sendiri tadi dia bersifat subjektif. Inilah yang disebut dengan penggabungan antara objektif dan subjektif, sehingga terbentuklah hermeneutik moderat. Nah, namun itu dalam kritik sastra. Sedangkan dalam pengkajian keagamaan, banyak problem-problem yang timbul ketika teori hermeneutika ini dilakukan dalam pengkajian keagamaan. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan definisinya tadi, teori hermeneutika ini dituntut dalam memaknai atau mendapatkan makna asli dari sebuah kalimat atau sebuah susunan kata-kata tertentu. Jadi ini akan menimbulkan masalah pada saat pengkajian, misalnya pada saat pengkajian ayat-ayat yang memang sudah jelas, yang memang tidak perlu ada lagi penafsiran apapun, memang sudah jelas dalam Al-Quran, itu akan menimbulkan problem. Dikarenakan ayat tersebut sudah jelas, jadi tidak perlu ada lagi penjelasan. Sedangkan teori hermeneutika ini dia menjelaskan kembali, jadi tidak sinkron. Teori hermeneutika ini dilakukan pada kajian keagamaan. Nah, namun hermeneutika ini dalam keagamaan itu ada sebanding dengan, dalam ilmu keagamaan itu dia sebanding dengan ilmu takwil. Nah, tapi ilmu takwil ini berat. Ilmu takwil ini seseorang bisa menerapkan ilmu takwil ini ketika dia memang betul-betul dapat memahami tentang nasikh mansukh, ayat-ayat yang dihapuskan dan ditambahkan, dan memang benar-benar paham tentang nasikh mansukh. Kemudian tentang khas dan am, ayat-ayat yang khusus dan ayat-ayat yang umum. Kemudian tentang muhkam dan mutasyabih, ayat yang jelas dan ayat yang tidak jelas. Nah, jadi di sini untuk menghindari terjadinya ketika melakukan takwil itu rentan, dia bukan takwil tapi ketalwin atau ideologisasi. Nah,
ini berbeda. Takwil dan talwin itu berbeda. Jadi ada syarat-syarat tertentu agar seseorang itu bisa melakukan takwil. Nah, jadi hermeneutika ini kurang sinkron ketika diaplikasikan dalam pengkajian keagamaan apabila orang tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya hermeneutika ini hanya dilakukan atau hanya diaplikasikan pada saat kritik sastra saja. Karena untuk keagamaannya dia rentan menjadi talwin, bukan takwil, atau tidak akan pas atau tidak akan dan tidak akan pas menjadi takwil atau hermeneutika tadi, atau dia malah akan menimbulkan bermacam-macam masalah ketika hermeneutika diaplikasikan dalam pengkajian agama oleh orang yang tidak memenuhi kriteria. Dia akan menimbulkan berbagai macam masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.